Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4 tema 1 subtema 3 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 1 subtema 3 pada pembelajaran ketiga halaman 145. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Ayo mencoba. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Selanjutnya silahkan adik-adik mempraktekkan permainan engklek. Adapun peralatan dan cara bermain dapat adik-adik baca pada halaman 145. Kemudian pada halaman 146 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Jawab, permainan engklek membutuhkan keterampilan berjalan, berlari, dan melompat. Nomor 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Jawab, saya dapat melakukannya dengan baik. Kemudian, ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Jawab, kesulitan yang saya hadapi adalah saat melompati sawah milik pemain lain. Apa yang berhasil kamu capai? Jawab, saya berhasil mendapatkan beberapa petak sawah. Apa manfaat permainan engklek bagimu? Jawab, permainan engklek dapat melatih gerak lokomotor, berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian pada ayo menulis halaman 147. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahumbu Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita. Tulislah gagasan pokok dan pendukungnya pada diagram yang ada. Selanjutnya, adik-adik dengarkan gurumu bercerita tentang Fahumbu Batu. Selanjutnya, setelah selesai bercerita, mari bersama-sama kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita Fahumbu Batu. Berikut adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung cerita berjudul Fahumbu Batu paragraf 1 halaman 148. Paragraf 1. Gagasan pokoknya tradisi Fahumbu Batu berasal dari suku Nias. Gagasan pendukungnya: 1. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. 2. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahumbu Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias.
Kemudian paragraf 2 halaman 149. Gagasan pokoknya, tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki khususnya pemuda. Gagasan pendukungnya: 1. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. 2. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Kemudian paragraf ketiga halaman 150. Gagasan pokoknya, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Adapun gagasan pendukungnya, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Berikutnya pada halaman 153. Bersama teman kelompokmu lakukan beberapa percobaan berikut. 1. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. 2. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. 3. Bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. 4. Catat hasilnya dan bandingkan. Berikut adalah hasilnya. Bunyikan peralatan tersebut, ember, gelas, atau kaleng di luar dan di dalam ruangan. Hasilnya adalah peralatan tersebut menghasilkan bunyi atau suara yang merambat. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi yang terdengar di tempat yang jauh dari sumber bunyi adalah gema. Sedangkan gaung atau kerdam adalah bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Perbedaan bunyi saat di dalam dan di luar ruangan adalah bunyi di dalam ruangan lebih keras daripada di luar ruangan. Hal ini terjadi karena bunyi di dalam ruangan mengalami pemantulan berupa gaung atau kerdam. Lalu pada ayo renungkan, sikap apa yang perlu kamu praktekkan dalam permainan engklek? Mengapa? Jawab, sikap yang perlu kita praktekkan dalam permainan engklek adalah sabar menunggu giliran maupun ketika kalah, sportif atau mengikuti peraturan dan tidak curang, tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri, dan menghargai pemain lainnya. Karena dengan sikap tersebut, permainan dapat berjalan lancar dan menyenangkan. Apa yang kamu ketahui tentang bunyi? Jawab, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi diserap oleh benda yang permukaannya lembut dan dipantulkan oleh benda yang permukaannya keras. Kemudian, bagaimana sikapmu setelah belajar tentang kedua hal ini? Sikapku setelah belajar tentang kedua hal ini, saya menjadi lebih tahu tentang penyerapan dan pemantulan bunyi, permainan tradisional, dan menentukan ide pokok dan gagasan pendukung. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.